Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidatul Ulia dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 10. Pada video kali ini kita akan belajar sosiologi bab perubahan sosial. Adapun yang kita bahas dari bab ini adalah pengertian perubahan sosial, faktor penyebab perubahan sosial, faktor pendorong perubahan sosial, faktor penghambat perubahan sosial, ciri-ciri perubahan sosial, dan bentuk perubahan sosial. Yang pertama adalah pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai dan pola perilaku. Faktor penyebab perubahan sosial terdiri dari faktor dari dalam atau internal dan faktor dari luar atau eksternal. Faktor dari dalam atau internal. Yang pertama adalah perubahan jumlah penduduk. Yang kedua adanya penemuan baru. Yang ketiga pertentangan atau konflik. Yang keempat pemberontakan atau revolusi. Adapun faktor yang dari luar atau eksternal adalah pertama, bencana alam. Bencana alam tidak jarang memaksa masyarakat yang tadinya tinggal di suatu daerah untuk mencari tempat barunya. Dari kasus ini, mereka yang baru akan beradaptasi, baik itu sistem sosialnya maupun cara hidupnya. Yang kedua yaitu perang. Seluruh perang yang terjadi mengubah sistem sosial yang ada. Kita dapat melihat bahwa pihak yang menang biasanya memaksakan sebuah ideologi yang dianutnya. Sedangkan yang kalah akan mengikuti pemenang. Yang ketiga adalah pengaruh budaya masyarakat lain. Faktor pendorong perubahan sosial adapun faktor-faktornya adalah pertama, kontak langsung dengan kebudayaan lain. Kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Yang ketiga, adanya toleransi. Yang kelima, sistem lapisan masyarakat yang terbuka. Yang keenam, penduduk yang heterogen. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Dan yang kedelapan adalah orientasi ke masa depan. Faktor penghambat perubahan sosial adapun faktor penghambatnya adalah pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, pemikiran masyarakat yang masih tradisional. Yang ketiga, terdapat kepentingan yang tertanam kuat atau vested interest. Yang kelima, kekhawatiran terhadap goyahnya integrasi kebudayaan. Yang keenam, prasangka terhadap hal asing. Yang ketujuh, hambatan ideologis. Dan yang terakhir adalah adat kebiasaan masyarakat. Ciri-ciri dari perubahan sosial. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat mengalami perubahan, baik lambat maupun cepat. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu diikuti pula oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya yang berada dalam satu mata rantai. Yang ketiga, perubahan cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara. Yang keempat, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja, karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Pembahasan yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk yang pertama yaitu perubahan sosial berdasarkan waktu. Bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu terdiri dari pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan yang membutuhkan waktu lama untuk terjadi karena harus melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi maju. Yang kedua yaitu perubahan sosial cepat atau revolusi. Perubahan sosial cepat atau revolusi adalah sebutan bagi perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat. Revolusi mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Bentuk dari perubahan sosial yang kedua yaitu perubahan sosial berdasarkan sudut pandang. Adapun jenisnya yaitu pertama, perubahan yang dikehendaki.
Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan perubahan. Contoh dari perubahan yang dikehendaki adalah program keluarga berencana atau KB yang bertujuan menghasilkan perubahan dalam menekan pertumbuhan penduduk. Yang kedua yaitu perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat. Perubahan tidak terencana sering membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Contoh dari perubahan sosial tidak dikehendaki ini adalah perubahan yang tercipta akibat pandemi COVID. Bentuk dari perubahan sosial yang ketiga adalah perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Adapun jenisnya yaitu yang pertama, perubahan sosial kecil. Perubahan sosial kecil merupakan perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Perubahan sosial kecil tidak memberi dampak yang besar bagi kehidupan sosial. Salah satu contohnya adalah perubahan mode pakaian. Yang kedua yaitu perubahan sosial besar. Perubahan sosial besar merupakan perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Contoh perubahan sosial besar adalah pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Bentuk dari perubahan sosial yang terakhir yaitu perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Adapun jenisnya yaitu pertama, perubahan sosial progres. Perubahan sosial progres adalah suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan, sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu peningkatan pembangunan listrik hingga ke pelosok desa. Yang kedua yaitu perubahan sosial regres. Suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran, sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu adanya terorisme atau pengeboman massal yang menimbulkan kematian atau korban jiwa dan rusaknya sarana infrastruktur masyarakat. Dampak positif dari perubahan sosial adalah yang pertama, adanya efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, menimbulkan modernisasi. Yang ketiga, menyebabkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, adanya integrasi. Yang kelima, adanya reorganisasi. Dan yang keenam, menimbulkan transformasi politik. Dampak negatif dari perubahan sosial yaitu pertama, menyebabkan disorganisasi. Yang kedua, menyebabkan kultur shock. Yang ketiga, kultur lag. Yang keempat, adanya anomi. Yang kelima, meningkatkan tindak kriminal. Yang keenam, pudarnya solidaritas sosial. Yang ketujuh, pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, menyebabkan marginalisasi.